Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Al-malikul quddusus salam. Wa ashkuruhu ala ma habbana bihi minal fadli wal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الذي أوضح الأحكام وبين الحلال والحرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل مرسل وأكمل إمام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أما بعد إخوة الإيمان حفظكم الله Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keimanan sehingga kembali kita bisa bertemu dalam kajian duha kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah puasa kita dan Allah terima segala bentuk kebaikan yang telah kita lakukan di dalamnya, dan kita bermohon pula agar Allah terima segala amal yang akan kita lakukan dengan harapan yang sangat kuat semoga kita bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan baik dan keluar sebagai pemenang di sisinya, dan kita juga berharap agar kita bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, panutan umat di dalam segala kebaikan dan perkara agama, dan di dalam urusan muamalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti jalannya dan meniru sunnah-sunnahnya. Ikhwatal iman hafizakumullah, pada pagi ini kita akan berbicara tentang perkara halal dan haram di dalam urusan harta kita. Sebaik-baik panduan di dalam kehidupan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik jalan yang kita titi adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak, maka mari kita tajamkan pandangan kita, mari kita seriuskan di dalam mengambil pelajaran dan panduan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah, sesungguhnya Islam memiliki sikap yang jelas terkait perkara harta. Di dalam agama kita, harta merupakan perkara yang sangat penting, karena dengan harta itu akan tegaklah kehidupan kita. Dengan harta itu kita bisa terjaga kehormatan kita. Bahkan Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu di dalam doanya mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengajari kita 4 hal. Yang pertama, minta kepada Allah tentang petunjuk. Yang kedua adalah meminta kepada Allah ketakwaan.
Ketiga, meminta kepada Allah al-afaf, kesucian jiwa, kebersihan, kesucian diri. Dan yang keempat adalah meminta kepada Allah tentang kecukupan di dalam kehidupan kita. Di dalam hadis sahih Muslim, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore di dalam zikir yang beliau ucapkan di dalam hari-harinya, di antara zikir yang beliau senantiasa lantunkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan dari kefakiran. Hadis ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dan dihasankan Al-Syalbani rahimallahu ta'ala. Maka Islam memiliki pandangan yang jelas bahwa sesungguhnya harta adalah sesuatu yang bernilai. Harta merupakan sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita. Namun agama yang mulia ini mengajari kita bahwa ketika harta itu boleh untuk dimiliki, ketika harta itu boleh untuk kita cari, ketika harta itu boleh untuk kita jadikan sebagai perhiasan kehidupan kita. Namun Islam mengajari kita bahwa harta itu hendaklah berada di tangan seorang yang beriman, bukan memenuhi relung-relung hati hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka Islam menentukan sikap ketika harta itu adalah hal yang berharga, namun ternyata Islam menjadikan dia sebagai wasilah, karenanya ditaruh, karenanya diletakkan di tangan seorang hamba, tidak diletakkan erat-erat, tidak diikat di dalam hati kita, sebagaimana di dalam kehidupan kita, bahwa harta adalah sebagai wasilah, bukanlah sebagai tujuan. Wasilah yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah, sebagai wasilah yang dengannya kita bisa berbuat baik, menolong agama Allah, yang dengannya kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan dari fuqara dan masakin, yang dengannya kita bisa berjihad dengan harta kita, yang dengannya kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan. Karena sesungguhnya banyak sekali di dalam urutan ibadah yang telah Allah wajibkan di dalam agama kita, sangat erat hubungannya dengan harta dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah ibadah haji, yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan rukun haji itu diberikan, diwajibkan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan dari sisi harta, yang memiliki keinginan dan kemudian mampu dari sisi harta dan mampu dari sisi maliyah, maka merekalah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah haji tersebut, yang merupakan rukun Islam yang kelima. Maka dia adalah sebagai wasilah, yang dengan harta itu kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dengan harta itu kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana di dalam kehidupan kita bahwa harta adalah sebagai khadim. Dia sesuatu yang membantu kita. Bahwa harta itu sesuatu yang menolong kita, bukan harta yang menjadi tuan. Makanya di dalam Islam kita sebagai manusia menjadi salah satu di antara dua kemungkinan. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjadi tuannya harta, ataukah kita termasuk kepada orang-orang yang menjadi budaknya harta? Kalau kita menjadi tuan harta, maka harta itu yang menjadi khadim kita. Dia yang akan melayani kita, yang akan memudahkan urusan kita. Namun ketika harta menjadi tuan, maka kita akan menjadi pembantu dari harta tersebut. Maka disinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan harta, bahwa harta itu sebaik-baik harta itu adalah harta yang baik yang ada pada tangan orang yang saleh.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Bahwa harta yang baik itu adalah berada pada orang yang baik pula. Ketika harta dipegang oleh orang yang baik, maka dia tahu tujuan daripada harta itu. Dia sebagai wasilah, dia sebagai khadim untuk dirinya, bukan dia yang menjadi budak daripada harta. Lalu kemudian ada orang-orang yang menjadi budak dari harta, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, ketika di dalam panduan berharta ini, ya, setelah jauh, ketika kita memiliki harta jauh dari panduan Islam, ketika kita memiliki harta jauh daripada pemahaman yang baik, maka kita akan melihat bahwa akan bertukar, harta akan menjadi tujuan dan bukan menjadi wasilah. Sehingga apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang menjadi budak harta, orang-orang yang menjadi khadim daripada harta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa. Ya. Maka celakalah hamba atau budak daripada dinar, budak daripada dirham, ya, budak daripada al qatifa wal khamisa. Ini menunjukkan bahwa ternyata kita kaum muslimin akan menjadi salah satu dari dua kebaikan. Kita ini akan menjadi salah satu dari dua kemungkinan. Ya. Pertama akan menjadi tuannya harta, artinya tuan harta, harta yang akan menjadi pembantu kita. Atau sebaliknya, kita yang menjadi budak daripada harta tersebut. Ini bahasa Nabi. Ta'isa abdud dinar, budak daripada harta. Ketika dia menjadi budak harta, maka harta itu tidak lagi di tangan tetapi sudah menjadi di hatinya. Dan ketika menjadi budak harta, dia tidak bisa lagi menentukan sikap. Baik halal haram itu semuanya menjadi perkara yang ringan. Syariat tidak menjadi panduan. Ketika dia menjadi budak harta, maka salat tidak menjadi hal yang sangat penting. Ibadah-ibadah dalam syariat tidak menjadi ukuran. Maka disitulah dia akan menjadi budak harta. Dia akan menjadi budak yang akan mengabdi kepada tuannya. Maka disinilah, ikhwatul iman hafizakumullah, pentingnya kita kembali kepada agama kita, kepada syariat kita, kepada kitabullah dan kepada Al-Quranul Karim, sehingga kita tidak salah di dalam halal dan haram dalam perkara harta kita. Dan kita tidak salah di dalam bagaimana mencari rezeki dan bagaimana cara membelanjakannya dan bagaimana cara menolong agama Allah dengan harta itu. Ikhwatul iman hafizakumullah, ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa di dalam memiliki harta ini diharapkan kita semuanya, sebelum kita memiliki harta, sebelum kita termasuk orang-orang yang dititipi Allah amanah harta, maka hendaknya bagi setiap kita, dari setiap insan, dari setiap manusia, memiliki ilmu, memiliki pemahaman yang benar bagaimana konsep harta di dalam Islam. Harta di dalam Al-Quranul Karim disebut dengan al-mal, dan ini terulang sebanyak 86 kali, baik bersifat mufrad ataupun jama'. Bersifat mufrad artinya bahwa memang Allah sebutkan bahwa harta, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak adalah perhiasan dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat lain Allah sebutkan berbentuk jamaknya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hancurkan diri kalian, jangan binasakan diri kalian, jangan binasakan diri kalian oleh harta kalian dan anak-anak kalian. Ini sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwa ternyata harta dan anak adalah
akan menggiring kita kepada kehancuran jika kita tidak memiliki ilmu, jika kita tidak memiliki pemahaman, jika kita tidak memiliki panduan di dalam memiliki anak, di dalam memiliki harta tersebut. Allah sudah sebutkan di dalam banyak ayatnya. Maka al-mal juga dengan sebutan-sebutan seperti khair, di bahasa lainnya adalah disebut oleh Allah adalah khair, juga merupakan harta di dalam Al-Quranul Karim. Ini merupakan sinonim-sinonimnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam banyak ayatnya. Ya. Maka kemudian harta, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, maka kemudian dia akan memiliki banyak istilah. Ikhwatul iman hafizakumullah, mencintai harta adalah perkara fitrah. Mencintai harta adalah perkara fitrah yang Allah berikan pada jiwa setiap manusia. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kalian mencintai harta dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah katakan pula, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya dia mencintai al-khair di sini adalah maknanya harta. La syadid, sesungguhnya dia mencintai harta itu sungguh luar biasa. Sungguh sangat mencintai harta. Ini sifat daripada manusia. Dan kita tidak salahkan, karena memang mencintai harta adalah fitrah manusia. Allah juga katakan di dalam surat Ali Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Allah jadikan indah pada diri manusia. Apa yang Allah jadikan indah? Hubbus syahwat minan nisa, mencintai wanita. Wal banin, mencintai anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan mencintai harta. Berupa emas, berupa perak, berupa kuda, kendaraan, hewan ternak, perkebunan, ya. Semua itu kata Allah, zalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan dunia. Ternyata orang hidup ini mencari ini saja. Ternyata apa yang kita usahakan dari pagi sampai sore, berhari-hari, berpekan-pekan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Aktivitas kita ini, ya, siang dan malam, semuanya adalah dalam rangka mencintai dan mencari apa yang telah Allah sebutkan. Ya, demi kebahagiaan anak kita, demi kebahagiaan istri kita, demi harta-harta tersebut. Maka kemudian mari, agar kita tidak salah di dalam mencintai harta, maka kembali kepada panduan Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman hafizakumullah, di antara pokok ajaran daripada agama Allah Azza wa Jalla adalah menjaga harta itu sendiri. Karena menjaga harta merupakan bagian daripada maqasidis syariah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari harta yang halal, kemudian ketika Allah suruh kita untuk mencarinya di dalam usaha-usaha yang halal, setelah kita mendapatkan harta tersebut, maka harta itu pun harus dijaga dengan cara yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh seseorang, maka tidak boleh orang lain untuk menganiaya atau menghancurkan, membinasakan harta yang dimiliki orang tersebut. Karena Islam datang untuk tujuan menjaga kehormatan jiwa, Islam datang menjaga kehormatan harta, Islam datang menjaga agama, Islam datang menjaga keturunan. Maka semua itu dalam kerangka agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan bahwa kita tidak boleh untuk makan dengan makanan, dengan makan harta-harta orang, makan harta dengan cara yang batil. Karena memang tujuan syariat adalah menjaga harta itu. Kita tidak boleh memakan makanan yang didapati secara batil.
Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Karena Allah suruh kita untuk menjaga harta tersebut. Harta tidak boleh didapat dengan cara yang batil dan tidak boleh kalian makan dari sumber yang batil. Makanya kemudian Allah haramkan riba. Karenanya Allah haramkan riba karena riba merupakan perkara yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dia orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang mabuk. Maka sesungguhnya para pelaku riba, sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, yang bergelimang dengan riba, dia berada dalam konsep at-takhabbutus syaitan minal mas, yaitu seperti syaitan mabuk. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang hidup dengan riba, dia tidak akan pernah puas. Harta yang Allah berikan tidak akan berkah. Harta yang Allah berikan tidak akan melahirkan kebaikan. Karena seperti orang mabuk. Orang mabuk tidak sadarkan diri. Orang mabuk tidak tahu diri. Dia kira adalah berada dalam posisi baik, tetapi sesungguhnya berada dalam kehancuran dan kehinaan. Orang-orang yang berada di dalam lingkaran riba, di dalam naungan riba, maka kemudian dia seperti syaitan yang mabuk, yang tidak bisa bangkit. Dan itu akibatnya apa? Ucapan mereka yang mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ya, seperti riba. Sedangkan Allah halalkan riba dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jangan dicampur aduk perkara yang halal dengan yang haram. Jangan dicampur aduk sesuatu yang telah Allah halalkan, kemudian kita katakan dia halal. Sesuatu yang Allah haramkan kita katakan halal dan sebaliknya. Sesungguhnya perkara halal dan haram itu hak Allahu Azza wa Jalla. Kita akan baca ayatnya nanti, dasar penghalalan dan pengharaman di dalam mencari rezeki. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk memakan sesuatu yang halal, memakan sesuatu yang tayyib. Allah haramkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang menjijikkan. Makanya karena Islam datang menjaga harta, Allah haramkan kita di dalam kehidupan ini mendapatkan harta dengan cara mencuri. Karena Islam datang menjaga harta, maka harta tidak boleh dimakan dengan cara yang batil. Harta tidak boleh didapat dengan cara riba. Harta tidak boleh didapat dengan cara mencuri. Allah tabaraka wa taala katakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri faqta'u, maka potonglah. Apa yang dipotong? Aydiyahuma, tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai bentuk balasan dari apa yang mereka kerjakan, nakalan minallah wallahu azizun hakim. Karena Islam datang menjaga harta, maka harta tidak boleh kita ambil dari harta anak yatim lalu kemudian kita makan untuk diri kita. Tidak boleh. Makanya Allah katakan keharaman memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dengan cara zalim, maka sesungguhnya dia telah memakan api di dalam perutnya. Dia telah memasukkan api itu ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan berada masuk kepada api yang menyala-nyala di hari kiamat kelak. Kemudian karena Islam datang dalam perkara menjaga harta, maka kita tidak boleh curang di dalam timbangan dan takaran kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Ya, wahai kaumku. Ya, disebutkan di sini dalam surat Hud,
Ya, cukupkanlah timbangan dan takaran kalian dengan cara yang adil. Ini para pedagang berhati-hati. Ya, timbangan dan takaran itu harus dipenuhi, dan janganlah kurangi hak orang sedikit pun, dan jangan dibuat orang rugi dengan timbangan kita, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Karena Islam datang menjaga harta, Allah haramkan al-israfu wa tabzir, ya, sikap mubazir, ya, dan berlebih-lebihan di dalam harta. Makanya Allah katakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka inilah dalil-dalil Al-Quran bahwa sesungguhnya Islam datang untuk menjaga harta. Islam datang untuk memperbaiki harta kita. Maka itu dia syariatkan bagi setiap muslim, ya, membela diri, membela hartanya, ya, membela diri dan hartanya. Bahkan orang-orang yang membela harta dan dirinya ketika ada orang yang berbuat aniaya kepadanya merupakan perkara yang besar di dalam agama kita. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala. Coba lihat bagaimana Islam memberikan penjagaan terhadap harta seseorang. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, jika ada orang yang datang kepada saya ingin mengambil harta saya, ingin merampas harta saya, ya. Faqala fala tu'tihi malak. Jangan kamu beri. Qala arata in qatalani. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah kalau dia membunuhku? Kalau aku tidak beri dia maka dia akan membunuhku. Qala qatilhu. Perangi pula dia, kata Nabi. Artinya di sini Nabi menyuruh kita untuk membela diri, membela harta kita. Islam sangat memuliakan harta yang dimiliki oleh seseorang. Qala araita in qatalani qala fa anta syahid. Jika aku lawan dia ya Rasulullah, kemudian aku terbunuh ketika aku membela diri dan hartaku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anta syahid. Kamu mendapatkan syahadah, mendapat kedudukan syahid di Allah Subhanahu wa taala. Qala araita in qataltuhu qala huwa finnar. Maka bagaimana pula ya Rasulullah kalau seandainya dia terbunuh dan aku selamat? Maka kemudian Nabi mengatakan huwa finnar. Dia yang kamu bunuh itu, yang datang merampas harta kamu itu di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini kita lihat bahwa Islam memiliki protek yang sangat besar, yang sangat kuat di dalam penjagaan harta tersebut. Ikhwal iman hafizakumullah. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka kemudian kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman jahiliyah, pemahaman-pemahaman yang salah, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Tidak hanya pemahaman yang benar, tetapi Allah juga sebutkan ada sekelompok orang yang salah di dalam memahami harta. Ada sekelompok manusia yang salah di dalam memberikan kecintaan diri kepada harta. Di mereka ini adalah orang-orang yang mereka salah di dalam menentukan sikap kepada harta. Kita akan lihat beberapa ayat Al-Quranul Karim seperti mana Allah sampaikan ya di dalam kehidupan orang-orang jahiliyah dulu, ya, bahwa dunia, bahwa harta ya adalah perkara yang sangat menjadi cita-cita besar mereka, yang menjadi tujuan hidup mereka. Bahkan mereka mengingkari kehidupan setelah kematian. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan dunia ini. Inilah kehidupan kita. Mereka mengingkari akan ada kehidupan akhirat. Kita mati dan kita hidup. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Dan semua itu adalah prasangka mereka. Mereka yang mereka ucapkan adalah perkara yang mereka tidak mengetahui ilmunya.
Maka ini perkara konsep harta yang salah, bahwa sesungguhnya mereka hanya memahami apa yang didapat di dunia ini akan berakhir di dunia saja, tidak akan ada perkara yang lain di akhirat kelak. Tidak, Islam mengajari kita berbeda dengan pemahaman jahiliyah ini. Kita lihat yang lain, bagaimana kecintaan mereka terhadap harta, ya, terhadap anak, sampai mereka masuk ke dalam kuburan. Allah Ta'ala katakan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan ya kalian, ya, hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya sampai kalian mendatangi kubur, sampai kalian meninggal dunia dan masuk ke dalam kubur. Di sini Allah menggunakan kata zur, ziarah. Ya, ke kuburan kita tidak selalu. Dan itu terkadang saja jika ada yang meninggal kita datang mengantarkannya, atau ketika kita ada waktu mengunjungi kuburan daripada saudara orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa disitulah saat puncak seseorang berhenti daripada bermegah-megahan, bersenang-senang dengan dunia. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di dalam kehidupan kita, hiduplah semau kita. Tapi ingat, kita akan meninggal dunia. Hiduplah semau kita, tapi ingat, kita akan berakhir dari kehidupan kita di sini. Seluruh harta yang Anda kumpulkan di dunia ini, semuanya akan Anda tinggalkan. Dan semuanya akan Anda tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang Anda kumpulkan di dunia ini, Anda tetap sendiri di dalam bawah tanah sana. Anda akan tetap sendirian di bawah tanah sana. Begitulah, seburuk apapun kondisi kita hari ini, maka semua itu harus kita sadarkan diri kita hanya ditetapkan berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain juga Allah sebutkan, alladzi jama'a malahu addada, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, ya, dia mengira bahwa apa yang dia miliki itu akan kekal. Subhanallah, ini perkara persepsi konsep harta yang salah. Allah sudah tegur, Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah ingatkan orang-orang yang mencintai harta dan menghitung-hitung harta itu. Orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Ya, makanya di sini dia kira bahwa harta itu akan kekal bersamanya, akan bisa hidup selama-lamanya. Bahkan orang-orang memiliki harta juga akan menjadikan dirinya sombong di hadapan saudara-saudaranya yang tidak punya harta. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang memiliki banyak harta, orang-orang banyak anak, dan kami tidak akan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persepsi yang salah terhadap orang-orang yang persepsi salah terhadap harta, persepsi yang keliru terhadap harta, bahwa harta itu akan habis, bahwa harta itu akan berakhir, bahwa harta itu akan kita tinggalkan, bahwa harta itu melalaikan, bahwa harta itu adalah perhiasan yang kita harus berhati-hati dengannya. Maka kalau tidak, kita akan termasuk orang-orang yang binasa oleh harta tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah. Perlu kita sadari bahwa harta itu merupakan bagian dari ujian yang Allah titipkan kepada kita. Bahwa harta itu adalah ujian Allah Azza wa Jalla. Dia adalah merupakan perkara yang mesti kita ketahui. Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa kecukupan, al-ghina, wal-faqr, wad-dhiq, was-sa'ah, kefakiran, kecukupan, kekayaan, kesulitan, kelapangan, innama huwa ibtila' wa ikhtibarun minallah. Dia adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla bagi manusia. Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian. Wa laysal amru kama kana wa la yazal yadhunnu ba'dun nas ay anna kasratal mal dalil ala ikramillah. Hari ini di antara persepsi juga yang salah bahwa harta
kalau dimiliki oleh orang, maka orang ini dianggap orang yang telah dimuliakan Allah. Ini persepsi yang salah dalam harta. Ketika harta itu dimiliki oleh orang, maka dia akan dipandang orang yang dimuliakan Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki sedikit harta adalah tanda murkanya Allah kepadanya, atau tanda Allah menghinakannya, atau tanda Allah tidak sayang kepadanya. Ingat, di dalam Al-Quranul Karim telah Allah sebutkan kepada kita persepsi ini. Telah Allah sebutkan kepada kita persangka yang salah ini. Allah Ta'ala katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, jika Allah berikan kepadanya kemuliaan, Allah berikan kenikmatan, Allah lapangkan, Allah senangkan, maka dia katakan, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku. Coba lihat, prasangka ini telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini prasangka yang keliru. Ketika Allah berikan kepadanya harta, kesenangan, nikmat dunia, dia mengira Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya, Allah memuliakannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Adapun ketika Allah berikan kepadanya kesulitan, kesempitan dari sisi harta, maka kemudian dia mengatakan rabbi ahanan. Dia, Allah telah menghinakanku, Allah tidak sayang kepadaku, Allah telah menjauhkanku. Lihatlah jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, kata Allah Azza wa Jalla. Maka berarti prasangka yang seperti ini prasangka yang keliru. Ketika Allah berikan harta kepada seseorang, tidaklah jaminan Allah mencintainya. Dan ketika Allah berikan sedikit harta kepada seseorang, tidaklah sebagai tanda Allah menghinakannya. Dari mana kita tahu? Kalla. Jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kalla laisal amr kama taz'am. Bukanlah sesungguhnya perkara sesuai dengan apa yang kalian sangkakan. Fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa la man yuhib. Tetapi konsep harta yang benar adalah Allah memberikan harta kepada siapa saja, baik yang dicintai Allah maupun orang yang tidak dicintai Allah. Baik dia orang beriman ataupun dia orang tidak beriman. Baik orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, semuanya Allah berikan harta. Dan sebaliknya, Allah sempitkan harta kepada orang yang diinginkan dan kepada orang yang tidak Allah inginkan. Wa innamal madaru fi dzalika ala taatillah. Ketahuilah, kunci kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah dengan ketaatan kepadanya. Kunci kemuliaan seseorang di sisi Allah pada dua ujian tersebut adalah di mana apabila harta itu menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah, maka berarti dia selamat dari ujian. Dan ketika dia diuji dengan kesempitan oleh Allah dan dia semakin dekat kepada Allah, berarti itu tanda kebaikan baginya. Idza kana ghaniyan yashkurullah ala dzalik. Kalau dia menjadi seorang yang kaya, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan wa in kana fakiran bi ayyasbir ala dzalika. Kalau dia fakir, maka hendaklah dia bersabar. Artinya bahwa kemuliaan seseorang itu terletak kepada sejauh mana harta itu mengantarkan dirinya kepada kedekatan kepada Allah. Dan sebaliknya, keburukan seseorang pada harta apabila hartanya banyak tetapi harta itu menjauhkan dirinya kepada Allah, daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita pahami. Dan ikhwatal iman hafizakumullah,
Di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menyebutkan figur-figur orang-orang yang berhasil dan figur-figur orang-orang yang gagal di dalam memiliki harta ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu yang pertama. Bahwa kita hendaklah bersyukur atas nikmat Allah. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla jika kita seandainya menyembahnya. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru, bersyukurlah kalian nikmat Allah atas nikmat Allah in kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun, menyembahnya, menyembah Allah Azza wa Jalla. Wal malu min ajalli ni'amillahi ta'ala al-insan. Bahwa harta merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling mulia, yang paling berharga kepada manusia. Maka bersyukur kepada nikmat tersebut tidak hanya dengan ucapan, tetapi rasa syukur kita itu harus ditunjukkan dengan amal nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah kisahkan tentang figur keluarga Daud alaihi salam yang bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, i'malu ala Dawud syukra. Ini menunjukkan betapa keluarga Daud ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang ditunjukkan dengan amal. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dha syukrul amal, inilah syukur amali. Syukur yang dalam bentuk amal, ya, yang setelah kita mengakui atas nikmat tersebut, ya, kemudian kita keluarkan orang-orang yang berhak menerima dari harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, kemudian kita berikan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, dan kita belanjakan harta itu dalam segala bentuk kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memberikan kepada kita contoh bagaimana mereka ini ketika memberi. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya memberikan kepada kita contoh memberi yang baik. Karena banyak sekali orang sulit untuk memberi karena takut fakir, takut hartanya berkurang, takut tidak cukup lagi dari apa yang dimiliki ini. Maka faqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Nabi alaihi salatu wasallam memberi, ya, dengan pemberian yang tidak takut fakir, seperti orang tidak takut fakir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dengan jenis-jenis kebaikan. Masya Allah, dia orang yang paling terdepan di dalam kebaikan, ya. Dia orang yang paling terdepan di dalam kebaikan, apapun kebaikan. Dia kalau sudah memberi, maka pemberian itu, ya, pemberian yang tidak orang takut fakir, tidak takut kesulitan hidup, tidak takut dengan kesusahan hidup, tapi betul-betul memberi yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Tidak ada satu orang pun yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan tidak. Ini menunjukkan kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law kana li mithlu Uhudin dhahaba la sarrani an la tamurra ala thalath layalin wa indi minhu syai' illa syai'an arsuduhu lidainin. Maka kalaulah seandainya saya memiliki emas sebesar Uhud, maka itu tidak aku senangi emas itu berada pada diriku lebih daripada 3 malam. Wa indi minhu syai' illa syai'an ursiduhu lidainin. Artinya bahwa Nabi SAW, ya, ini konsep harta yang baik. Kalau harta punya kita, tidak boleh lama-lama di rumah kita. Bahkan salah satu kunci keberhasilan Abdurrahman ibn Auf
adalah beliau saking banyak memberi, ya. Kesuksesan Abdurrahman ibn Auf adalah di mana beliau banyak mengeluarkan hartanya. Bahkan satu ketika di antara kisah yang menarik dalam kehidupan Abdurrahman ibn Auf, ketika keuntungan dari tijarahnya tiba di sore hari, maka kemudian di malam hari dia tidak bisa tidur. Keuntungan harta dunia yang dimiliki dari tijarahnya, ya tidak bisa dia tidur. Lalu kemudian istrinya bertanya, wahai Abdurrahman, kenapa kamu tidak bisa tidur? Bukankah Allah hadirkan kepada kita kenikmatan? Bukankah Allah hadirkan keuntungan yang besar? Bukankah Allah hadirkan kekayaan untuk kita? Ini tempatnya bersyukur, ini tempatnya bahagia, ini tempatnya kita senang. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Demi Allah, sungguh sebelum besok fajar, harta keuntungan dari tijarah ini harus sudah keluar dari rumah saya. Tidak bisa tidur karena harus keluar dari dirinya, harus keluar dari rumahnya segera, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba lihat orang yang faham dengan konsep harta, bahwa dia tidak mau lama-lama harta itu pada dirinya, bahwa tidak mau lama-lama harta itu tersimpan di rumahnya. Dia harus keluarkan harta itu, dibagikan kepada orang membutuhkan, atau kita bagi kepada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan membutuhkan untuk dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah menarik dalam kehidupan Abdurrahman ibn Auf. Ini salah satu menjadi kunci kesuksesan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka jangan lama-lama harta itu disimpan. Maka dia harus dibagikan, harus diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, wa tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan tersebut. Artinya harta itu tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa figur orang-orang yang sukses di dalam mengelola harta mereka, seperti As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhu, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar kisahkan di dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, ya, kemudian di dalam diriku terbesit sebuah pikiran, ya, bahwa hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar di dalam berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Umar mendatangi Rasulullah dengan separuh hartanya, dan Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ya Umar, ma tarakta ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qultu mithluhu ya Rasulullah, atau mithlahu ya Rasulullah, aku tinggalkan separuhnya, seperti apa yang kubawa ini. Wa ata Abu Bakrin, kemudian datang setelah itu Abu Bakar, faqala bikulli ma indahu, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Faqala Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, ya apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasuluh, ya Allah, aku tinggalkan, ya, Allah dan Rasulnya untuk mereka. Faqultu wallahi la usbiquhu ila syai'in abada, maka aku tak akan sanggup lagi mendahului Abu Bakar dalam perkara ini. Maka figur Abu Bakar merupakan figur yang baik untuk kita contoh di dalam menyikapi dan berinfak di dalam harta kita, dari harta kita. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentu adalah sahabat Nabi dan juga merupakan keluarga Nabi dan mertua Nabi alaihissalatu wassalam, yang mengikuti kehidupan Nabi dan mengikuti kehidupan sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka faqad atathu dunya raghimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Falam yaltafit ilaiha, dan dia tidak menoleh kepada dunia itu sedikit pun. Wa humilat ilaihi kunuzun Kisra, dan dibawa kepadanya perbendaraan kekayaan Kisra wa Kaisar, fa anfaqaha 'alal muslimin. Ya Allah, ketika itu dia menjadi seorang khalifah dan dia berhak untuk mendapatkannya, kemudian dia membagikan itu semua kepada kaum muslimin. Walam yazkur nafsuhu walau bithaubin, dan tidak beliau tinggalkan sedikit pun untuk dirinya, walaupun hanya satu pakaian untuk dirinya. Fakana yalbas wa khalifah jubba suf marquah, dia memakai baju jubah yang tidak selembut sutra dan tidak
seperti pakaian yang pada umumnya. Qala Anas kana baina katifai Umar arba' riqaq. Antara pundak Umar itu ada 4 titik. Wa izaruhu marqu' bi adam, dan alasnya hasirnya izar, wa izaruhu marqu' bi adam. Ya, dia izar itu adalah kain sarungnya terbuat dari kulit. Wa khatab 'alal minbar wa 'alaihi izarun fi 12 raq'ah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah kisahkan. Artinya bahwa Umar, beliau tidaklah mengambil bagian dari harta yang didapatkan tersebut, tapi diberikan untuk kaum muslimin. Begitulah dia meletakkan harta di tangannya, bukan di hatinya. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ini seorang yang dermawan, laki-laki yang sungguh sangat luar biasa. Disebutkan wasi'us sara wasakhar. Ya, beliau adalah laki-laki yang sangat dermawan, dia kaya dan dermawan. Ya. Dan dia telah membela Islam dengan hartanya. Maka Nabi SAW ketika dalam kisah membeli Bi'ru Romah, ini sebuah kisah yang menarik untuk kita pelajari dan kita contoh dari kehidupan Utsman bin Affan, yang mana membeli man yahfir Bi'ru Romah, kata Nabi, falahul jannah. Ya, maka kemudian barang siapa yang menggali Bi'ru Romah, maka kemudian dia yang membeli maka dia baginya surga. Maka ternyata Utsmanlah yang membelinya. Faqala man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyiapkan perlengkapan kebutuhan perang, ya, maka kemudian baginya surga. Subhanallah. Bi'ru Roma, Utsman yang membelinya. Jaisyul usra, Utsman yang terdepan di dalam memberikan hartanya. Maka kemudian dalam kisah Sahih Bukhari ini kita dapatkan Utsman adalah figur yang layak untuk kita contoh di dalam membelanjakan dan menggunakan harta kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, adalah seorang yang kehidupannya tidaklah seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ali termasuk laki-laki yang tidak memiliki harta yang cukup banyak seperti sahabat-sahabat lain. Tetapi tahukah kita, Ali bin Abi Thalib, ya, dia memiliki banyak wakaf di dalam di masa kehidupannya. Diwakafkan harta itu di Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan bahwa faqama hatta ata baital mal wa amara funudi fin nas wa a'ta jami' ma fi baitil malil muslimin wa yaqulu ya safra ya bayda ghairi ha'an wa ha'an hatta ma baqiya fi dinarun wala dirham thumma amara bin nadhi wa shalla fi rak'atain. Artinya beliau berikan semua harta di kaum muslimin itu untuk kaum muslimin, dikembalikan manfaatnya kepada kaum muslimin. Dan tidak hanya itu, beliau memiliki wakaf, memiliki banyak sejarah di dalam kehidupannya, memiliki wakaf-wakaf mata air di masa hidupnya. Kemudian tentu masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang menjadi figur-figur yang layak untuk kita bahas, dan keteladanan yang indah dalam diri mereka di dalam berinteraksi dengan harta tersebut, dan termasuk orang-orang yang berhasil di dalam harta tersebut. Dan tentu Islam tidak hanya menyebutkan figur-figur orang yang berhasil, tetapi Islam juga menyebutkan contoh figur-figur orang-orang yang gagal di dalam ujian harta. Sebagaimana Allah sebutkan memang harta adalah bagian dari ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah, ya, daripada dari fitnah kaya, dan dari fitnah kefakiran dan lain sebagainya. Seperti mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka dan dari azab neraka. Wa fitnatil qabri wa azabil qabr, ya. Wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan fitnah kaya dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Karena masing-masing dari kekayaan dan kefakiran ada fitnahnya. Maka Nabi berlindung. Dan jangan sampai kita gagal kalau Allah berikan kekayaan kepada kita. Dan jangan sampai kita gagal kalau Allah berikan kesulitan dalam sisi harta kita.
Ini konsep kehidupan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan sampai kita gagal di dalam kedua ujian itu. Karena Allah sudah sebutkan, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kami uji kalian dengan kesenangan dan kesulitan. Dan mestilah cerdas setiap orang beriman bahwa kebaikan dan keburukan, kesenangan, kesusahan itu adalah ujian. Apakah kita menjadi orang yang terbaik atau orang yang gagal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang ada di muka bumi ini adalah menjalani ujian, dan siapa orang yang terbaik adalah orang yang terbaik amalnya di antara kita semua. Yang terbaik amal itulah orang yang hebat. Baik dia dulu kaya atau miskin. Tapi kalau amalnya baik, itulah orang yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara orang-orang yang gagal di dalam konsep harta adalah Qarun. Allazi istakhdama ni'amallah fima la yurdih, yang mana beliau menggunakan harta pada perkara yang tidak dicintai Allah. Waqad wasafallahu taala sara'ahul 'arid. Allah Taala menceritakan bagaimana banyak harta yang dimiliki oleh Qarun. Allah Taala katakan wa atainahu minal kunuzi wa atainahu minal kunuzi, kami berikan kepadanya kunuz, ini harta benda, kekayaan. Ma inna mafatihahu, ya sesungguhnya kunci-kuncinya sungguh sangat banyak. Maka Qarun tidak berhasil. Qarun salah menempatkan harta-hartanya. Qarun salah di dalam menggunakan hartanya. Dia kira bahwa harta yang dia dapat adalah hasil dari usahanya. Dia kira harta yang dia dapat adalah hasil dari kehebatan, skill dan ilmu yang dia punya. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa harta adalah milik Allah. Harta adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka dia berpoya-poya dan dia mengira dirinya adalah orang yang hebat. Karena ilmu dan skill yang dia punya, dia bisa mengumpulkan harta itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya balasan, fa khasafna bihi, kami tenggelamkan, wa bidarihil arda, termasuk rumah dan istananya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tak ada satupun yang akan bisa menolong dia selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada orang yang bisa memberikan pembelaan kepadanya. Inilah figur orang yang gagal di dalam menyikapi harta. Ya. Kemudian orang-orang yang juga gagal di dalam memiliki harta adalah naqid ahdihi ma Allah. Ya, orang-orang yang tidak memenuhi janji Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang munafikin yang Allah berikan kepada mereka janji, ya, kalau seandainya diberikan kekayaan kepadanya, maka dia akan menjadi orang baik, dan sebaliknya kalau Allah berikan kesulitan kepadanya, maka kemudian dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk orang-orang yang gagal. Ikhwatul iman hafizakumullah. Maka setelah kita mempelajari beberapa muqaddimah tentang harta di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana ternyata harta itu adalah perkara yang fitrah, yang ditentukan, yang sesuai, sesuatu yang dicintai oleh manusia. Kemudian harta itu adalah merupakan tujuan syariat untuk menjaganya. Makanya harta tidak boleh kita makan dengan cara yang batil. Kemudian harta tidak boleh dimakan dengan cara yang riba, didapat dengan cara mencuri. Tidak boleh makan harta yatim dengan secara zalim. Tidak boleh curang di dalam timbangan dan takaran untuk mendapatkan harta. Tidak boleh mubazir dan lain sebagainya. Ini merupakan perhatian syariat terhadap harta. Dan ternyata ada persepsi yang salah terhadap harta. Ya, banyak sekali persepsi-persepsi yang salah. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas, bahwa orang-orang yang Allah berikan nikmat, dia dianggap orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang Allah uji dengan kesulitan, ternyata dia termasuk orang-orang yang dibenci Allah. Tidak, sungguh itu adalah persepsi yang salah.
Dan ketahuilah bahwa harta adalah ujian dari Allah. Agar kita sadar, agar kita tahu bahwa harta itu adalah ujian. Maka mari kita lihat diri kita agar kita selamat dari ujian-ujian tersebut. Ya, mari kita fahami ilmu dengan baik dan benar sehingga kita tahu tujuan dari harta itu. Dan kita juga sudah bahas tentang golongan orang-orang yang berhasil di dalam amanah harta dan orang-orang yang gagal di dalam amanah harta tersebut. Ikhwatal iman hafizakumullah. Dari muqaddimah ini ya, kita lihat satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang menjadi dasar tentang halal dan haramnya di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah 168 dan sampai 169. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini adalah ayat yang menjadi dasar penetapan halal dan haram ya di dalam apa yang kita makan. Di dalam ayat ini, ikhwatal iman hafizakumullah, ya ayyuhan nas, Allah mengkhitab seluruh orang, musliman kana am kafiran. Allah mengkhitab kita, mengajak kita semuanya di dalam dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah mimma, apa saja, fil ardi, di atas bumi ini. Mimma di sini menunjukkan alal umum, apa saja. Halalan thayyibah. Perkara yang halal dan harta yang halal dan thayyib. Para ulama mengatakan annal asla fil mat'umat al-hil. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Fa halalun, halal itu yang menentukan ma ahallallahu tabaraka wa taala wa thayyabahu. Yang dihalalkan Allah, yang dianggap baik oleh Allah. Fa idza kana hadha huwal asl, jika hukum asalnya adalah halal, fa inna hina la najid fi kitabillah aw fi sunnatihi nassan yata'allaqu bit tahlil nu'in min al ma'kulat fa inna nabqa 'ala al asl wa wal hil ma lam yakun daran. Maka kalau kita tidak menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, di dalam hadis Nabi disebutkan, maka kita merujuk kepada kaidah dasar bahwa hukum asal terhadap makanan itu hukum dasarnya adalah halal selama tidak mendatangkan mudarat. Nah, inilah kaidah yang harus kita ketahui bahwa perkara-perkara yang seperti ini mesti kita paham. Hukum asal terhadap apa yang dimakan, adalah halal. Yang dimakan adalah halal. Sebagaimana Allah katakan, ya, wahai manusia, makanlah dari apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita ini konsep yang kita cari itu dua hal ini. Yang harus kita cari di dalam kehidupan kita adalah halal dan thayyib. Kalau kita pergi belanja, para ibu-ibu yang pergi ke toko, ya, ke supermarket, maka lihat, mungkin dia halal tapi belum tentu thayyib. Yang dicari adalah dua unsur ini. Halal dan thayyib. Ya, halal mungkin ada tapi belum tentu thayyib. Ya. Oleh itu, mari kita lihat di antara konsep di dalam mencari makanan adalah dua yang mengandung dua unsur ini. Halal dan thayyib. Dia halal secara zatnya, kemudian dia juga thayyib, maka harus kita boleh kita makan. Namun kalau dia halal tetapi dia tidak thayyib, maka tidak perlu kita mengkonsumsinya. Ini hari ini banyak sekali makanan halal di supermarket, tapi terkadang itu belum tentu baik untuk kesehatan kita, belum tentu baik untuk kesehatan anak-anak kita. Ya, makanan-makanan yang memiliki banyak unsur-unsur penyedap, maka tentu ini tidaklah baik bagi fisik dan pertumbuhan anak-anak kita.
para bunda, para umahat, ya, kaum muslimin secara umum, mari kita jadikan di dalam mencari sesuatu yang akan kita makan, yang akan dimakan oleh anak-anak kita, mengamalkan pesan Allah dan mengamalkan pesan Allah ini halalan dan thayyib. Halal ya secara zatnya dan insyaallah juga thayyib. Maka ini penting untuk kita pahami bersama, ya. Ikhwatul iman hafizakumullah. Dan Allah katakan larangan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di sini Allah telah sebutkan bahwa syaitan adalah yang akan melencengkan kita. Syaitan yang akan menjauhkan kita. Syaitan akan memalingkan kita. Ya, perhatikan, dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam kondisi itu membuat kita ini tertipu dan terpedaya. Jangan sampai syaitan itu memalingkan kita dari perkara-perkara yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang telah banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika syaitan menggoda seseorang menjadi seorang yang kufur, maka dia nanti dari kiamat kala akan berkata, inni bari'un minka. Inni bari'un minka, kami akan termasuk orang yang bebas. Kami bebas. Ya, kama setelah syaitan iz qala lil insani kfur, ketika syaitan berkata kepada manusia kufurlah kamu, maka kufurlah dia. Ketika dia kufur di hari kiamat, dia akan membebaskan diri. Faqala ana bari'un minka, saya termasuk orang yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kamu. Maka itu ikhwatul iman hafizakumullah, dari ayat ini tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kewajiban mencari rezeki halal dan membatasi diri dengan perkara yang halal dan thayyib saja. Yang kedua, hukum asal makanan dan minuman adalah diperbolehkan, ibah al-hil, untuk dikonsumsi maupun untuk dimanfaatkan, ya, sampai ada larangan yang khusus. Ya, hukum asal makanan dan minuman adalah halal, ya, untuk dimakan dan dimanfaatkan sampai ada larangan, ya, yang khusus. Yang ketiga, yang halal adalah segala yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan perkara halal dan haram. Yang keempat, barang haram ada dua jenis. Barang haram haram li zati dan haram li ghairihi, ya. Atau halal juga demikian, halal li zati atau haram halal li ghairihi. Contoh, ya, halal li zati dia bendanya halal, ya, contoh makanan seperti buah-buahan, tufah, apel misalnya, dia halal li zati, secara zat dia halal. Dan halal li ghairi, ya, artinya untuk dimanfaatkan untuk yang lain juga dihalalkan, ya. Dan tetapi ada haram, ada haram li zati, ya, ada haram di sesungguhnya zatnya haram, ya, haram. Dan ada sesuatu yang halal tetapi dia haram bagi yang lain, seperti disebutkan, ya, di sini barang yang memang diharamkan zatnya sesuatu yang khabis, jelas keburukannya, lawan dari thayyib, diharamkan karena berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Azza wa Jalla, karena dia dapat melalui cara yang haram atau melanggar hak sesama manusia atau diambil dari orang yang dengan cara paksa. Dia halal zatnya, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, maka dia akan menjadi haram. Contoh, apel didapatkan dengan dia zatnya halal, tapi kalau didapat dengan mencuri, maka ini disebut dengan haram li ghairihi, disebut dengan haram li ghairihi. Perkaranya hukum asalnya dia haram, bendanya haram, bendanya halal, tetapi didapat dengan cara yang haram, maka ini menjadi untuk dimakan tidaklah halal karena perkara cara mendapatnya tidak halal. Yang kelima, wajib menjauhi segala hal yang buruk dan keji yang dibisikkan oleh syaitan. Ini juga menjadi nasihat bagi kita bersama. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, kemudian haramnya mengikuti langkah-langkah syaitan yang akan menggiring kita kepada melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, berupa keyakinan, perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh syariat. Kemudian terakhir adalah
kita harus berusaha di dalam mencari rezeki dengan perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman kajian kita menjadi panduan untuk diri kami sendiri dan kita semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang kita dahulukan, bayar hutang atau sedekah? Naam. Pertama, sedekah hukumnya adalah sunnah. Sedangkan bayar hutang adalah hukumnya wajib. Maka jika bertemu antara wajib dan sunnah, maka didahulukan yang wajib. Karena konsekuensi daripada orang berhutang itu banyak di dalam kehidupan. Bahkan Nabi SAW mengatakan matul ghani zulmun. Orang-orang yang sudah mampu membayar hutang tetapi dia tunda-tunda. Ini penundaan membayar hutang ketika dia sudah mampu membayar, itu merupakan kezaliman. Maka selama Anda punya tanggungan, punya tanggung jawab untuk membayar hutang, maka dahulukan membayar hutang tersebut dengan cara mengansur dan sesuai dengan kesepakatan. Wallahu taala alam bissawab. Dan apakah pahalanya sama sedekah yang kita berikan sama orang tua sama orang lain? Di dalam memberikan sedekah, di dalam agama kita sudah dipandu. Ketika kita memberikan harta kepada orang tua kita dan kita berikan harta kepada orang lain yang tidak ada kenal, tentu harta yang kita sedekahkan kepada orang tua kita lebih besar pahalanya. Apa sebab? Karena kita sudah melakukan dua kebaikan. Yang pertama, kita mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, kita mendapatkan pahala bakti kita kepada orang tua kita. Kita mendapatkan pahala bakti kita. Makanya di dalam memberikan harta yang paling dia cintai itu, sebaik-baik harta adalah kepada orang yang terdekat dengannya. Sebaik sedekah yang dia berikan itu kepada orang yang dia kenal. Apalagi orang tua, apalagi saudara, apalagi keluarga. Maka urutan yang paling tinggi itu tentu adalah keluarganya, orang tuanya. Maka tentu pahala orang yang memberikan sedekah kepada orang tua akan lebih besar pahalanya jika dibandingkan memberikan harta kepada orang yang tidak dia kenal. Dengan alasan bahwa dia telah menjalankan perintah Allah dalam mengeluarkan harta. Yang kedua, dia telah berbuat baik kepada orang tuanya dengan berbakti kepada orang tuanya dengan mendahulukan orang-orang yang terdekat dengannya. Apakah sunnah mandi di hari Jumat harus wudhu dahulu? Naam. Kita usahakan melakukan sunnah-sunnahnya dengan cara berwudhu dan kita niatkan, apalagi Anda melaksanakan sunnah, di antara sunnahnya hari ini adalah salah satunya Anda melakukan mandi wajib. Tentu dimulai dengan membersihkan segala hal yang mesti dibersihkan, kemudian kita berwudhu dan kemudian kita meratakan air ke dalam ke tubuh kita. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh memberikan nama masjid atau nama anak dengan Ar-Rahman? Naam. Kalau kita memberi nama anak atau memberi nama tempat, sebaiknya kita mendahulukan dengan kata sesuatu. Misalnya nama anak, disebut jangan Ar-Rahman atau jangan Ar-Rahim atau jangan Al-Jabbar, karena itu nama Allah. Kalau kita memberi nama anak, maka dahulukan dengan Abdurrahman atau Abdullah atau Abdul Qahar, Abdul Jabbar, hamba dari Allah, hamba dari Yang Maha Pengasih, hamba yang Maha Jabbar. Itu dibolehkan. Jadi kalau memberi nama, sebaiknya kita mendahulukan dengan penyebutan hamba sebelum nama-nama Allah tersebut. Kemudian adapun nama masjid, begitu juga sebaiknya setiap penamaan apa saja maka sebaiknya didahulukan dengan nama selain yang kita mudhafkan kepada nama Allah tersebut. Seperti
Masjid Abdurrahman misalnya, atau masjid atau Baitullah dan seterusnya. Maka boleh kita memakainya dengan menyandarkan, mengidhafahkan kepadanya kata-kata yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Karena itu adalah nama yang Allah pakai, ya, yang hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang dapat membuat kita semangat memurojaah dan kuat dalam menghafal Al-Qur'anul Karim? Pertama adalah mengetahui ilmunya. Mengetahui ilmu tentang orang-orang yang membersamai Al-Quranul Karim. Karena ilmu itu akan menjaga dan menyemangati kita. Akhil Karim, maka ketahuilah ilmu tentang Al-Quranul Karim. Bahwa di dalam hadis Nabi menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu sebaik-baik orang yang memiliki, yang belajar dan mengajar adalah orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran akan datang dari kiamat memberi syafaat kepadanya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa malaikat-malaikat Allah yang mulia akan membersamai ahli Quran, ya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan. Itu yang pertama. Kita tahu ilmu sebagai motivasi semangat untuk merajaah dan menghafal serta mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah kita memiliki tujuan yang kita inginkan, sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita inginkan dengan tujuan yang jelas, itu akan membuat kita semangat dan akan membuat kita bisa memerajaah dengan teratur. Yang ketiga, hendaknya kita memiliki lingkungan kawan-kawan yang semangat di dalam menjaga dan mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Barangkali itu yang bisa memberikan motivasi kepada kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan antum wahai saudaraku min ahlil Quran alladzina ahlu wa khassatuhu. Semoga Allah golongkan antum dan keluarga antum menjadi ahlul Quran dan menjadi orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.